Perkenalkan, nama saya Ferry Diana Sajen, biasa disapa Diana. Di sini saya ingin menjadi aktif listening untuk teman pembicara saya dengan mata kuliah interpersonal skill dengan tema belajar memahami sebelum ingin dipahami. Dan ini lawan bicara saya. Halo, perkenalkan, nama saya Serwi Baraselase. Di sini saya sebagai lawan pembicara dari Ferry Diana. Terima kasih. Halo. Hai. Baru pulang kerja ya? Iya. Capek? Sedikit sih. Kamu lagi sibuk nggak? Enggak sih, cuma lagi scroll aja. Aku mau cerita, boleh? Boleh? Kamu mau cerita apa? Aku mau cerita sedikit tentang pekerjaan aku, boleh? Boleh? Dulu aku tuh punya, dulu kan aku tuh kerja kayak, tau gak sih kamu reker kayak reker biliar. Oh, yang kayak gitu. Iya, Dulu layannya? Kayak server. Oh, Bisa jadi. yang ngartirin bola-bola gitu. Yes, benar sekali. Dulu aku tuh kan kerja itu, sebenarnya kerjanya tuh enak banget tau, teman-temannya juga enak gitu kan. Cuman satu yang bikin aku kesel, tuh kayak koordinator aku tuh kesel banget tau sama dia. Dia kenapa? Aku tuh nggak tahu ya salahku di mana, padahal aku tuh kerja sesuai SOP yang diberikan. Terus kayak dia tuh tiba-tiba kayak ada marah gitu sama aku, padahal aku sama sekali ngomong apapun tentang dia tuh nggak ada gitu kan. Pekerjaan aku juga lurus-lurus aja menurut aku sih, tapi dia tuh kayak nggak suka gitu sama aku. Terus tapi kalau menurut aku ya, kayak dia tuh nggak suka tuh gara-gara kayak bos aku tuh sering kayak bantu aku, nolong aku gitu. Kayak iri-iri gitu ya? Iya, padahal kayak nggak merugikan dia banget gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa iri. Sampai-sampai ya waktu itu pernah nih ada kejadian berapa kali ya, 3 kali atau 4 kali. Apalagi waktu pas mau kuliah aku tuh sorenya kan pulang kerja kan langsung kuliah nih. Kayak waktu itu kita ada tugas apa ya, presentasi kayaknya. Terus kan aku mau pulang karena kerja sorenya belum datang atau lagi libur nggak bilang dia gitu. Jadi kan nggak ada yang kerja sore. Iya. Tapi kamu? Terus aku disuruh lembur. Terus aku disuruh lembur nih, kayak lembur 1 jam gitu ya kan, nggak apa-apa sih aku. Jadi aku nggak ada jam istirahat gitu kan. Kan aku istirahat tuh jam 4, terus jam 5 aku langsung kuliah. Terus aku bilang kalau 1 jam istirahat aku juga nggak apa-apa, nggak ada istirahatnya gitu. Jadi aku langsung kuliah, dan dia bilang enggak, tunggu yang malam datang. Terus aku sampai jam 7 aku baru harus pergi, sedangkan kita kan kuliah tuh 5.20 udah masuk ya. Iya, jam 5. Terus aku itu kayak benar-benar kesel banget, padahal ada teman aku udah ngasih teman aku biar supaya dia tuh gantiin yang sore itu nggak datang. Oh, kamu kayak shift gitu nggak? Iya, benar. Setelah itu dia tuh nggak usah, kamu aja katanya. Aku kayak, ini lu ada yang gantiin sore gitu kan, kenapa harus aku aja, padahal itu udah jam pulang aku gitu. Dan di situ waktu itu aku ditanya nih sama bos aku, kamu nggak kuliah tuh. Terus aku bilang sama dia, kuliah cuman nunggu yang sore datang, yang malam datang. Aku bilang, yang malam datang jam berapa? Jam 7 aku bilang. Terus kamu kuliah jam berapa? 5.20 aku bilang. Terus bos aku bilang, terus kamu belum pulang? Baru aku ceritain, ya karena nggak, yang sore itu nggak dikasih dateng. Aku bilang kayak gitu langsung. Sama siapa? Ya aku bilang sama ini. Baru udah, yaudah kamu pulang aja, yang sore suruh datang, bilang saya yang nyuruh kayak gitu. Dan aku tuh selalu sabar. Dia kayak jahat sama aku, dia kayak iri sama aku, apa yang dilakuinnya biar aku supaya kayak terjatuh gitu dah. Aku selalu sabar juga, aku nggak mau bales. Dan di suatu saat di awal bulan Mei ini, aku tuh dipanggil sama manajer aku. Terus kayak dia bilang, dia tanya-tanya aku, kamu bisa ini nggak, bisa itu nggak, bisa ini nggak. Terus aku bilang bisa gitu kan, walaupun nggak bisa ya pasti dicoba bisa gitu. Dan setelah itu kayak aku dan manajernya bilang, kalau kamu bisa mulai besok kamu jangan kerja di
bigel lagi ya, kamu sekarang jadi purchasing. Tuh kayak, hah? Serius kayak gitu kan? Serius kayak kaget aja gitu kan? Kayak, iya serius gitu. Kayak masih kaget aja gitu kan, kok tiba-tiba banget langsung disuruh gitu kan, padahal aku nggak ada sama sekali pengalaman kayak gitu. Tapi kayak menurut aku, kayak perasaan aku berkata ya, bilang kayak kayaknya ini balasan dari sabarnya kita. Kayak jangan membalas orang yang udah jahat sama kita, pasti kayak ada aja balasan yang baik buat kita kayak gitu. Aku minta solusi, boleh nggak sama kamu? Ya menurut cerita kamu sih, kamu tuh kayak awal-awal masuk kerja tuh kayak atasan kamu nggak ini sama kamu, nggak senang karena iri karena bos kamu gini lah, bos kamu itulah. Padahal tuh kayak hal biasa nggak sih, atasan sama bawahan gitu, kayak karyawan sama bos lah kayak biasanya. Apalagi kan kamu kuliah, terus bosmu juga kasihan kan, bagi waktu kan, dia juga ngerti mungkin. Dan dari situ aku juga belajar ya dari cerita kamu tuh, bahwasanya kamu kan dulunya kayak sabar, dan ya puji Tuhannya kamu dikasih naik jabatan gitu. Ya solusi dari aku sih ya bersabarlah terus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kayak gimana ya, balaslah kejahatan sama kebaikan aja, senyumin aja dulu, pasti ada ininya, ada jalan terbaiknya gitu. Kamu punya jalan sendiri, dia juga punya jalan sendiri. Tapi kamu ingat aja, nanti kalau dia udah menyadari kesalahannya dia akan menyesal tau. Karena ya menindas orang itu atau gimana ya, menjatuhkan orang itu nggak baik lah. Itu kayak dosa besar banget tau. Ya itu tadi solusi itu, kamu sabar aja dan harus kuat lah. Dan gimana ya, ya udah jalanin aja. Oh ya, kamu udah naik jabatannya, wah keren banget tuh, pasti potensi kerja kamu di situ kayak bagus banget tau. Nggak sih, nggak naik jabatan sih. Oh nggak naik jabatan, cuma pindah tempat kerja gitu? Ya Wah, gitu, keren gitu banget. Pasti gajinya naik sih. Manajer. Belum. Amin aja ya. Amin aja ya. Iya pasti doain lah. Dan juga nanti diterapkan. Ya gampang. Dan Ya. bantuin aku cari kerja dong. Ya. Ntar kalau misalnya ada ya, kadang kayak apalagi tempat aku tuh ya kayak mau nambah sih karyawan gitu, cuman ntar aku kabarin kalau emang ada. Bakalan aku share juga kok di story di grup juga boleh. Kalau ada nanti aku orang pertama dah. Boleh. Gimana perasaanmu tuh, Sar, pas kamu udah dapat di naik jabatan baru, terus kan berpisah nih sama kakaknya nih, sama atasanmu yang tadi kan, gimana sih perasaanmu tuh? Perasaan aku tuh bener-bener bahagia banget ya. Bahagianya tuh kayak terlepas dari tekanan. Kalau aku bilang tuh tekanan batin banget sumpah. Sampai pernah aku juga nangis gara-gara kayak itu. Gara-gara aku tuh mau presentasi, aku udah siapkan semua tugas-tugasnya, terus dia malah begitu, padahal ada yang menggantiin yang sore tapi nggak dikasih dateng. Itu aku bener-bener sakit banget gitu kan. Kok ada ya orang kayak gini gitu. Perasaan aku kayak bener-bener kayak bersyukur banget kayak gitu. Bersyukur banget dengan kesabaran selama ini yang aku pendam kayak gitu. Dan akhirnya aku berpisah, dan akhirnya aku tidak di bawah dia lagi. Aku juga kayak seneng banget loh dengarnya. Kirain tadi endingnya ya menyakitkan, tapi ternyata ada jalan yang terbaik dah. Itu jalanmu loh. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri, dan nanti dia juga menyesal loh atas perbuatannya. Aku berpisah, dan akhirnya aku tidak di bawah dia lagi. Aku juga kayak seneng banget loh dengarnya. Kirain tadi endingnya ya menyakitkan, tapi ternyata ada jalan yang terbaik dah. Itu jalanmu loh. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri, dan nanti dia juga menyesal loh atas perbuatannya. Ya, makasih ya kamu udah mau dengerin cerita aku, udah mau dengerin keluhan aku, udah mau dengerin dah semua kata-kata hari ini. Ya, terima kasih juga ya karena kamu mau curhat ke saya gitu. Ya tiba-tiba banget. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang baik di solusinya nih. Maaf ya. Udah.
Itu saja pembicara active listening dari saya dan teman saya juga. Terima kasih, mungkin ada kesalahan kata yang menyinggung semuanya, maaf. Terima kasih, dadah.